Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Suci Widiarti, NIM 2515401067. Di sini saya akan menjelaskan sistem kardiovaskuler. Selamat menyaksikan. Anatomi ginjal terdiri dari atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri, aorta, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, vena cava, katup mitral, katup aorta, katup pulmonalis, dan katup trikuspid. Dinding jantung terdiri dari epikardium, miokardium, dan endokardium. Sekat jantung terdiri dari septum atriorum, septum interventricularis, dan septum atrioventricularis. Alur peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu sirkuit sistematik dan sirkuit pulmonar. Sirkuit sistematik yaitu dari atrium kiri lalu ke katup trikuspid, kemudian ke ventrikel kiri, selanjutnya ke katup aorta, lalu ke pembuluh darah aorta, terakhir regia dan organ tubuh seperti otot, ginjal, otak, dan lain-lain. Sirkuit pulmonar yaitu dari atrium kanan lalu ke katup trikuspid, selanjutnya ke ventrikel kanan, kemudian ke katup pulmonalis, lalu ke arteri pulmonalis kanan dan kiri, lanjut ke kapiler paru, kemudian ke vena pulmonar, terakhir ke atrium kiri. Pembuluh darah jantung juga sama dengan organ lain yang membutuhkan pasokan oksigen dan nutrisi. Pembuluh darah korona yaitu arteri koronaria dan vena koronaria. Keduanya cabang dari aorta. Arteri koronaria memberi pasokan nutrisi dan oksigen bagi dinding jantung atau utamanya miokardium. Vena koronaria bertugas membawa karbon dioksida dan zat ampas sisa metabolisme dari jantung untuk kemudian dibawa ke paru-paru untuk dibuang. Pembuluh darah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Fase-fase siklus jantung yaitu diastol awal atau relaksasi isovolumetrik. Jantung rileks, tekanan ventrikel turun di bawah, tekanan atrium, katup api terbuka, darah mengalir pasif ke ventrikel. Pengisian ventrikel terisi darah, sebagian besar 70-80% terjadi pasif, sisanya sekitar 10% saat kontraksi atrium atau sistol atrium untuk memompa sisa darah ke ventrikel. Sistol ventrikel atau kontraksi isovolumetrik dan ejeksi. Kontraksi isovolumetrik, ventrikel memulai berkontraksi, katup api menutup atau bunyi jantung pertama, tekanan naik tetapi volume tetap karena semua katup tertutup sementara. Ya, selanjutnya yaitu ejeksi, tekanan ventrikel melebihi tekanan aorta atau pulmonar. Katup semilunar terbuka, darah dipompa keluar ke aorta atau kiri dan arteri pulmonalis kanan. Diastol akhir atau relaksasi yaitu ventrikel relaksasi, tekanan turun, katup semilunar menutup atau bunyi jantung kedua, memulai kembali siklus diastol. Siklus jantung adalah urutan peristiwa kontraksi atau sistol dan relaksasi atau diastol yang berulang di jantung, menyebabkan darah dipompa ke seluruh tubuh. Ini melibatkan perubahan tekanan di ruang jantung atau atrium dan ventrikel yang mengontrol pembukaan dan penutupan katup, memastikan aliran darah satu arah melalui fase-fase seperti relaksasi isovolumetrik, pengisian ventrikel, kontraksi isovolumetrik, dan ejeksi ventrikel.
Inti ringkasan materi adalah secara keseluruhan, jantung merupakan organ vital yang bekerja secara terus-menerus melalui proses terkoordinasi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Struktur anatomi jantung mulai dari ruang-ruang jantung, katup, dinding jantung, hingga pembuluh darah koroner, memungkinkan terjadinya aliran darah yang efisien, memulai dua sirkuit utama yaitu sistematik dan pulmoner, serta melalui fase-fase siklus jantung tubuh mampu menerima oksigen dan nutrisi secara optimal. Pemahaman mengenai anatomi dan fisiologi jantung sangat penting untuk memahami bagaimana tubuh mempertahankan fungsi kehidupan secara normal. Baiklah, itulah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.